Suhu tadi gimana? Omong tadi kepotong. Ya saya kan hanya berkat ya doanya anak-anak aja semua kan. Iya. Iya. Doa para murid. Ya. Ya, Suhu. Yes. Ya, nih hari ini bagaimana outlooknya, Suhu? Bapak minta outlook apa nih? Outlook IHSG dulu. Kalau kita lihat market Eropa, market Ya. Amerika, memang tampak market Amerika yang lebih euforia ketimbang market Eropa kan gitu kan. Betul. Dan ya. itu tercermin di market Jepang. Ya. Market Jepang pagi ini melaju kencang gitu kan. Opening 2% ya. Iya, tetapi kalau kita lihat market yang lain, jadi Singapura pagi ini hanya hijau kecil, Australia merah kecil, Korea Selatan juga hijau kecil. Jadi sebenarnya di luar Jepang ya, market dunia saat ini cenderung ya bergerak tipis-tipis saja gitu. Jepang karena 2 hari tutup itu, Suhu, akumulasi dia. Bukan gitu juga. Kalau menurut saya, ya dia kan euforia market Amerika ini loh. Oh, dia ngikut itu tuh. Bukan seperti rumusan Suhu bahwa jika dia nutup 2 hari, apa yang terjadi di market selama 2 hari dia nutup itu diakumulasi ke hari ini, itu bukan begitu? Ya, kalau dia tutup kan, ya otomatis openingnya hari ini ya ngikuti kemarin plus hari ini gitu kan. Tapi ya euforia market Amerika yang plus 1% lebih juga ada di sana. Ke bawah. Bukan nggak ada. Dan kalau kita lihat sebenarnya dolar indeks pun masih tinggi kan gitu ya. Dan komoditi hari ini ya agak sedikit ya membaik lah ya. Cuman yang luar biasa kan memang batu bara ini. Batu bara all time high. Batu bara ini nggak ada remnya nih, udah 185. Ya. Jadi kalau yang lain tuh naik turunnya paling 1% gitu. Batu bara 2%, 3%. 4%, 3%. Ya. Jadi batu bara dan CPO memang yang nampaknya, kalau kita bilang komoditi hari ini bagi pecinta saham-saham komoditi ya, yang mendapat angin ya hari ini ya tentu saja. LSIP kayaknya itu mau ke 100 ini 1115 lagi, Suhu. 1100, 1110. Jadi LSIP, kemudian saham-saham batu bara, juga mungkin saham-saham nikel ya. Harum itu komoditinya apa, Suhu? Nikel sama batu bara, Suhu? Gini ya, Harum itu sebenarnya dari dulu adalah pertambangan batu bara. Ya. Tapi entah bagaimana ceritanya, tahun ini bisa tiba-tiba dibilang punya tambang nikel. Akuisisi di Australia itu, Suhu? Ya, jadi tiba-tiba ceritanya dia punya tambang nikel. Ya entah dengan akuisisi, entah dengan apa gitu kan. Ya. Jadilah dia perusahaan yang punya 2 jenis tambang. Ya, batu bara dan nikel ya. Tapi kalau ya kita lihat dari sejarahnya gitu kan, Harum itu memang apa ya? Kalau mau jalan, kalau nggak mau jalan, diem dia. Iya, kemarin ini arah dia, Suhu. Ya, tapi kan beberapa hari sebelumnya turun terus. Ya, sideway lama terus. Ya. Jadi ya, kalaupun kemarin itu arah, ya pasti ada yang bandari lah. Jadi kalau yang naiknya terlalu tajam, ya nanti pasti banting turun.
Ya. Banting turun gitu. Saya bertanya seperti itu, jadi melihat potretnya si batubara Indonesia, PTBA yang kemarin kita perbincangkan, kemudian IPMG, Adaro, sama UNTR. UNTR itu mirip-mirip sama Harum. Iya. Nah, tidakkah hari ini terjadi lonjakan di 4 saham itu gitu, Su? Kembali lagi ke gambar besar. Jadi gambar besarnya IHSG sudah 2 hari hijau. Ya, betul. Ya, hijaunya juga lumayan besar-besar kan gitu. Ya. Kemudian hari ini hari Jumat. Ya. Hari yang biasanya dipakai orang buang barang. Profit. Ya, karena karakter orang Indonesia manajemen portfolio orang Indonesia itu kebanyakan menggunakan margin, Pak. Ya. Jadi hari Jumat itu adalah hari mirip-mirip saya lah gitu. hari take profit nasional gitu kan. Jadi kalaupun ada mau kenaikan, biasanya naiknya hanya di kuartal pertama aja, di babak pertama. Ya. Nanti babak keduanya dibanting. Ya memang sih bisa aja ada anomali gitu ya. Maksudnya ada anomali itu biar Jumat juga tetap hijau bisa, Pak. Bukan nggak bisa, tetapi kalau hijau lagi, ini kan berarti hijau hari ketiga, Pak. Ya. Seninnya ya pasti banting di blind fly-nya itu. Ya. Jadi saya pikir ini masih bulan September gitu kan. Belum Oktober, kita masih mesti rasional. Jangan buru-buru kepikiran bullish. Ya mungkin saja bisa jalan, Pak. Mungkin saja bisa jalan saham-saham batubara, saham nikel, ataupun BRI bisa aja lari lagi. Tetapi karena sudah 2 hari euforia, ya hari ini secara logika akan banyak orang yang take profit. Ya, betul. Karena yang kita ngomongin ini kan kebanyakan saham-saham blue chip. Ya, di mana kita tahu saham blue chip ini pergerakannya nggak bakal sama-sama Harum. Jadi artinya Harum ini kan kelasnya pergerakannya kadang-kadang kayak Doit, kayak Zing gitu loh. Ya, betul. Kalau kita mau nyari yang model gitu, ya mesti yang diamati kan Doit sama Zing. Gitu. Nah, yang suka main Doit misalnya Pak Siaje itu kan suka main Doit. Nah, kalau betul. Pak Siaje itu langganan Doit. Ya, kalau kita memang lanjut, kalau kita memang melihat Adaro, PTBA dan yang lain-lain mungkin saja bukan nggak mungkin. Hari ini dia bergerak naik gitu kan. United Tractor misalnya jadi 22.000 bisa aja gitu kan. Bukan nggak mungkin. Jadi kan bisa aja gitu. Kalau kita bilang dia menjadi bergerak ke atas secara signifikan karena harga batu bara yang meningkat. Tetapi kalau kita lihat dengan kecenderungan indeks yang gitu, kalau indeks yang nggak naik ya dia juga nggak kuat, Pak. Ya, terima kasih pencerahan itu, Su. Saya begini, Su. Kan ini pilihannya kembali lagi kan BRI atau yang lain kan gitu, Su. Ya, kayaknya properti gugur udah. Ya, seperti penjelasan suku. Ya. Teman kemarin. Nah, pilihan saya tinggal 2. Ini BBRI atau batubara kan itu, Su. Tergantung batubara yang suka nyelonong candle hariannya 5%, 6% itu kan UNTR, Su. Ya, UNTR karena bid overnya kan nggak banyak. Iya. Gitu. Jadi dia bisa langsung 6% gitu. Nah, kalau keburu masuk BRI, kemudian di BRI tidak sesuai harapan, tahu-tahu batubara gerak, kan nggak bisa ini kita habis modal itu.
diversifikasi apa sekali pukul. Kan pilihannya cuma begitu, Pak. Kalau sekali pukul, sekali dapat gede, tapi sekali macet ya gede juga. Tapi kalau diversifikasi dapatnya separuh, ya macetnya separuh. Iya, betul. Ya. Ya. Kayak TNG itu nggak ada remnya tuh. Ya. Kalau saya sih, yang berikutnya dicari posisinya 2400 itu tuh. kalau saya sih kalau yang udah naik tinggi begitu udah saya tinggalin, Pak. Oh, udah tinggalin suhu. Iya, saya nggak lihat. Suhu masuk kalau ditambah ya, menurut suhu Adro juga sudah tinggi, tapi di PTBA aja masih potensi ya. PTBA United Tractor masih enak. Ya, UMTR sama PTBA ada. Ya, masih enak kok. Artinya saham itu kan banyak ya. Sedangkan duit kita kan terbatas. Artinya yang sudah lewat ya sudah gitu, ganti yang lain. Nah, contohnya nih tadi pagi kan Pak Hardi pagi-pagi sekali sudah menganalisa BBRI, mengirimkan grafiknya, mengirimkan potensi profitnya dan lain sebagainya. Itu mengikuti rentang sideway-nya ini IHSG tuh. IHSG kan sideway di 6.000 sampai 6150 saya pakai tuh. Nah, kalau kita lihat memang di 6.000 sampai 6150 itu ternyata ketemu dari 11 November itu tuh. 11 November itu dasarnya. Nah, berarti kan apa yang saya omong selama ini kan bahwa IHSG itu dari 11 November kan nggak kemana-mana sampai sekarang. Iya, jadi panjang banget. Ya iya. Kalau bahasanya Mas Gema Goyardi itu mega sideway. Dia ngomong mega sideway. Jadi setahun lebih gitu loh tuh. Jadi kan kenapa bisa sideway-nya panjang begitu kan gitu kan? Ya. Artinya kan kondisi ekonominya sebenarnya nggak bagus. Ada PPKM, ada COVID dan lain sebagainya, tapi marketnya dicoba untuk ditahan nggak turun. Ya. Tapi nggak juga dibiarkan naik gitu loh. Nah, entah itu apakah tandanya itu orang pada konsolidasi apa gimana, nggak ngerti juga gitu kan. Iya. Tapi untuk menjawab yang Bapak katakan, apa yang Bapak gambarkan di analisa dan chart. Jadi betul sih area resisten terdekat BRI itu ada di area 3.850 sampai 3.890. Betul, ya. Resisten selanjutnya ada di area 3.930 sampai 3.990. Betul, ya. Terus ada gap down dari 4.110 ke 4.070. Ya, betul. Jadi ini bisa Jadi bisa jadi area 4.110 sampai 4.070 ini adalah resisten berikutnya. Ya. Dan sekarang sebenarnya BBRI saat ini BBRI sedang menguji 3730-nya. Kalau nggak 3730. Kalau nggak kuat, BBRI akan berada di area 3.610 sampai 3.730. Itu kata grafik yang kemarin. Kata grafik yang kemarin. Jadi harus ada ujungnya kata grafik yang kemarin. Kenapa? Yang besok kan kita nggak tahu. Betul. Artinya apakah besok, contohnya hari ini apakah terus euforia BRI ini akan terus berlanjut? Apakah BRI akan terus dibawa sampai 4.000 dengan banyaknya pom-pom dari grup-grup saham gitu kan?
Makanya kan kalau dilihat kan lajunya YP kan beringas sekali kan. YP udah cuci piring mulai di BRI itu. Ya dia kan masuk keluar kemarin. Ya, masuk keluar. Ya, artinya dia masuk keluar 2 kali kan. Yang masuk yang kedua pun, ya grup YP masuk yang kedua kan sempat bikin bidnya gede-gede itu. Dia keluar lagi itu di posisi terakhir itu. Ya, artinya dia kan takut besok Jumat. Betul, dia udah cuci piring itu kemarin dengan 2 kali putaran. Ya, ya artinya kan dia takut Jumat, dia pikir juga BRI udah naik 2 kali gitu kan. Betul. Makanya kan saya bilang dalam analisa saya semalam di chat itu, saya bilang, Pak ini udah naik 2 kali kan gitu kan. Udah naik 3 kali loh suhu BRI. Apakah besok mau naik lagi kan gitu. Dari dasar 35 itu ya. Hijaunya udah 3. Ya. Apakah besok mau naik lagi kan gitu. Ya. Karena menurut saya itu tidak tidak rasional kalau saham itu naik terus-terusan gitu kan. Betul. Ya karena naiknya IHSG itu bisa terpicu oleh naiknya BBRI gitu kan. Apakah sekarang IHSG udah mau mulai naik gitu kan? Ya itu yang patut kita perhatikan kan gitu. Ya. Dan kita sendiri belum melihat kapan sebenarnya stock split dari BCA. Kapan sih itu? Saya belum buka suhu. Saya belum lihat tanggalnya, belum ada tanggalnya, baru sah aja gitu beritanya. Iya, di newsnya itu baru sah nanti Oktober stock split. Tanggalnya belum ada. Nah iya, tanggalnya belum ada kan gitu. Artinya. Tapi hari ini market merespon kira-kira bagaimana kalau suhu milih? BCA akan naik atau kuning atau merah? Saya pikir kembali tergantung pasar ya. Kalau pasarnya pengen stock split di harga tinggi, ya dinaikin dulu. Tapi banyak juga saham yang mau stock split diturunin dulu, habis stock split baru naik. Nah, itu tergantung stock split baru naik. Ya, tergantung gitu. Ya, tergantung PSP-nya, tergantung pemegang saham pengendalinya mau apa kan gitu. Ya. Jadi paham saya. Saya pikir seperti itu ya. Jadi tetap sih kita Kembali ke BRI suku. Hah? Kembali ke BRI. Oke. Kembali ke BRI suhu. Apanya? Ya, kembali ke BRI sekarang suhu. Bidikannya. Bidikannya apa yang mau kita bahas BRI? Di BRI. Ya. Itu dengan pertimbangan suhu yang seperti tadi sudah dulu jelaskan itu. Jadi ada min plus, ada istilah suhu ini mengistilahkan risiko dengan risk return ratio itu. Risk reward ratio ya. Oh, risk reward ratio. Ya. Nah, ya. Jadi melihat risk reward ratio-nya bagaimana akhirnya kesimpulannya suhu di BRI? Kalau saya sih, kalau memang kita mau open posisi atau nambah posisi di BRI, saya tunggu merahnya. Suhu tunggu merah. Ya, tunggu merahnya. Artinya kapan dia mau merah? Kalau nggak merah ya saya nggak kejar, misalnya gitu loh. Nah, kalau ditanya tadi, dibandingin sama yang masih di bawah gitu kan, saya jelas milih yang masih di bawah. Walaupun BRI sendiri sebenarnya masih di bawah juga sebenarnya harga ini. Iya, masih di bawah loh. Iya, masih di bawah. Masih di bawah 38 tuh masih di bawah. Cuman kalau saya lihat, dia sudah naik kencang-kencang kan. Walaupun kalau kita lihat dari volume. Dari volume harusnya ada kemungkinan ya. Ya. Hari ini dia naik sekali lagi. Kalau dia naik hari ini pasti volumenya turun dari kemarin. Ya. Nah kalau naik hari ini volumenya turun, Senin pasti dibanting. Berarti hari ini keluar kita. Iya. Nah, karena kan gini,
kalau kita lihat strength volumenya, dia naik terus volumenya. Ya, jadi dengan strength volumenya belum turun, ada kemungkinan dia masih naik. Kemungkinan. Ya. Tetapi kalau dia naik hari ini, besok kemungkinan pasti turun. Kalau volumenya hari ini turun. Tapi kalau hari ini volumenya naik lagi, bisa jadi Senin lanjut. Nah, disinilah kan kita mesti jeli gitu ngeliatin apa sih gitu risk-nya, apa sih reward-nya gitu. Risk-nya ya itu tadi misalnya udah 2 hari hijau, terus hari ini Jumat ya kan, banyak orang buang barang, terus reward-nya apa, targetnya berapa kan gitu. Dari 37 sekarang sampai ke 3850 ada berapa, apakah benar bisa tercapai dan lain sebagainya gitu loh Pak. Ya, memang BBRI ini sedang menjadi bahasan yang menarik di mana-mana gitu loh. Iya. Jadi risk-nya ada di 1,82% kalau ke 37 loh Su. Ya. Ya, support terdekatnya kan 37 tuh Su. 37. Ya 3730 ini akan diuji memang kalau menurut saya. Karena area kalau nggak kuat bertahan di 3730 bisa jadi dia akan jadi punya area di 3610 sampai 3730 gitu kan. Iya. Gitu. Nah, kalau dari ini reward-nya ya ke yang terdekat 3850 2,1%. Ya. Hampir imbang. Ya. Risk and reward-nya Su. Kalau sampai 3940 4,5%. Ya, kalau sampai di situ itu loh Su. Saya sih punya keyakinan di bulan Oktober ya. Dia akan masuk ke area gap candle. Area gap candle itu 4070 sampai 4110. 110. Ya, betul. Ya. Keyakinan saya kalau Oktobernya memang benar-benar bullish ya. Ya. Jadi memang benar-benar Oktoberfest gitu ya, benar-benar tiba-tiba saham bangkit gitu kan di Oktober. Di mana saya sendiri masih belum begitu yakin karena adanya PPKM kemarin gitu kan. Mungkin aja bursa luar euforia lagi, tapi bursa kita itu nggak tahu gitu loh. Makanya kalau Gemma Guyardi bilang mega sideways, ya memang benar gitu loh. Karena setahun ini ya dari November sampai sekarang ya di sini-sini aja gitu loh. Ya, walau sempat juga melonjak tinggi kan IHSG. Ya, melonjaknya dia di awal tahun aja kan? Iya, di awal tahun itu loncat ya. Terus turun lagi. Ya. Turun lagi. Karena nggak. Ya, kembali ke pola ke pattern yang November gitu sih. Ya, karena nggak kuat ya. Jadi ya kalau kita tarik BRI itu ya sebenar-benarnya kalau kita lihat BRI itu memang sering sekali main di area 38. Iya. Jadi memang akan ada tantangan dari angka sekarang ke 39. Ya. Tapi sebaliknya kalau udah di area 39 mungkin ke 4.000-nya tinggal ngesot doang gitu. Iya. 38 itu yang paling alot suhu ya. Iya, banyak sekali yang punya barang di 38. Iya. Jadi kalau saya bilang sih ya 38 inilah ujian. Jadi kalau ada yang masih belum punya pengen punya barang ya di 38 inilah area ujiannya. Iya. Ya. Gitu, Pak. Ya, terima kasih Su. Jadi kesimpulannya Bapak mau apa? Mau batu bara apa mau BRI? Kan suhu tadi diversifikasi. Diversifikasi. Nggak jadi one shot one kill. Kenapa Su? Nggak jadi one shot one kill. Agak ragu juga. Kalau masternya begini.
Loh, Kalaupun itu paling satu akun, Su. soalnya gini, Pak. Kenapa Nggak berani kayak UNTR waktu saya tepar sakit itu. ah, 4 akun. itu beda, Pak. Karena UNTR itu di bawah, Pak. Iya. Kita UN, berani nih. ya, jadi gini, kalau udah barang di bawah gitu kan, barang Ya. di bawah, kita hajar full muatan, risikonya kan kecil Ya. sekali, Pak. Ya. Apalagi waktu itu UNTR benar-benar di bawah gitu loh. Nah, tapi Betul. kalau Ya. dinaikin ke atas, kayak harga sekarang, 20.000 sekian gitu. UNTR kita suruh main pukul, ya takut, Pak. Betul. Ya. Ya. Karena bisa turun ke 18.000 lagi gitu kan. Ya. Dengan IHSG seperti ini, kalau IHSG ada guncangan lagi ke 6.000, dia turun ke 18.000 lagi, Su. Ya. Iya. Makanya kan Ya. Jumat ini kan ujian vital. Kenapa? Jumat depan kan udah Oktober, Pak. Ya. 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 Artinya kalau mau dia banting ya Jumat atau Senin ini. Ya. Kalau dia nggak banting Jumat Senin ini, ya kita lihat Oktober depan bagaimana kan gitu. Jadi yang disebut bulan bullish, misalnya Oktober nanti bullish, bulan bullish itu bukan berarti bahwa setiap hari naik, bukan loh, Pak. Ya. Artinya walaupun dia naik, tetap ada koreksinya, cuman nanti naiknya 5, minusnya 2, naiknya 5, minusnya 3 gitu loh. Ya. Kalau kayak September, merahnya lebih banyak. nah, gitu, Pak. Jadi Ya. kayak gitu. Paham. Jadi banyak, ini untuk juga menjawab banyak yang orang yang belum pernah ngalamin bullish atau belum pernah lihat bullish. Bullish itu bukan berarti tiap hari naik, pencet-pencet langsung naik. Enggak kayak gitu juga kali ya. Gitu. Iya, iya. Betul, Su. Ya. Oke, Pak. Ya. Saya rasa Ya, terima kasih, Su. itu Ya, pencerahannya. pagi ini, Su. Iya. Edukasi untuk kami, Su. Oke. Selamat pagi, Pak. Ya. Oke. Jadi kesimpulannya nggak jadi, Su, misinya. Kok gitu? Lihat posisi dulu, Su. Ya, artinya kan kita yang penting kan ngelihat pergerakan market Asia dan pergerakan IHSG. Kalaupun kita mau nyolong, paling beraninya sampai fast hit sampai babak pertama. Ya. Karena babak kedua udah risiko tinggi babak kedua nanti. Risiko tinggi ya. Ya. Di babak pertama selesaikan, Su. Ya, kalau mau fast hit, Bapak kan ini kan pencari risiko kalau menurut saya. Ya. Risk taker gitu kan. Kayak risk taker cuman punya satu babak. Itu. Ya babak pertama doang. Satu babak kesempatan. Iya. Ya bisa aja sih babak 2 naik lagi, lihat aja nanti. Sekarang lihat aja nanti pembukaan di watchlist kita. Itu banyakan yang hijau atau banyakan yang merah. Ya. Kalau di watchlist kita banyakan yang hijau, apalagi hijau semua, ya mungkin bisa bertahan sampai babak kedua hijau itu BRI. Karena IHSG-nya kemungkinan nggak akan terganggu. Tapi kalau di watchlist kita openingnya udah banyak yang merah, banyak yang kuning, hijaunya dikit, nah hati-hati. Itu aja sih sebenarnya. Watchlist Bapak sama saya kan rada mirip-mirip. Ya. Gitu. Ya, terima kasih, Su, pokoknya, Su. Terima kasih. Iya, sama-sama, Pak. Saya kan ini cari modal kambing guling dulu. Kambing guling. Aduh. Enggak lah. Kalau babi gulingnya tidak semua orang bisa, Su. Enggak. Nanti ini saudara-saudara kita komplain nanti yang ini jadi tidak makan babi. Enggak lah, cukup sosis sama bakso aja dibakar di barbecue. Yang penting kan kebersamaan. Kambing guling dulu dari BRI ini, Su. Kambing guling dari BRI. Tapi nggak berani one shot one kill. Aduh. Ya
Abis ini Pak, abis dia koreksi berani lagi. Ya. Abis dia koreksi dulu, dia tarik napas. Mudah-mudahan dapat kesempatan nanti Senin Selasa itu. Ya dia tarik napas, kita masuk gitu loh. Dan lebih enak kan, nggak kepotong margin Sabtu Minggu. Iya betul, karena dihitung juga harinya. Ya iya. Ya, Jadi siap. sabar dikit lah.